Nah kalau yang berikutnya ada pancoran Taib kayaknya itu ya. Nah, itu gimana? Kalau pancoran Taib itu kayaknya masih. Oke, sekarang kita lagi satu dari sekian orang yang menginspirasi khususnya di Jangan saya beli ini nak jadi dikasih. ini ada Bang atau kalau nama aslinya Resin Hamdi, dia juga punya tracking organizer namanya Abicin Independent. Nah, berbicara Rinjani sebelah sisi selatan, ini memang beliau ini adalah satu dari sekian orang yang perintis jalur dari jalur selatan ini. Nah, di beberapa jalur mungkin nanti kita akan ceritakan ada namanya Tonggong, terus ada namanya Pancoran Taib, ada namanya Muhammad Yamin, ada juga Cemara Rompes. Nah, mungkin kita sedikit ulas cerita sedikit ini Bang ya. Kita mungkin perlu dengarkan cerita dari Abang sedikit tentang beberapa titik-titik pos yang tadi yang saya sebutkan. baik, terima kasih. Berbicara tentang jalur selatan, ya jalur selatan ini kami dari tim Davidos dulu merintis jalur ini dari tahun 2001, di mana tim kami ini merintis secara bertahap, dan alhamdulillah dengan perjuangan tim kami jalur ini bisa terrealisasi di tahun 2003. Nah, ada beberapa pos yang kita lewati, mulai dari Dusun Jati, start dari pendakian itu. Setelah itu ada Bukit Tongtong. Nah, itu kenapa nih namanya Bukit Tongtong itu? Nah, Bukit Tongtong itu di sana ada bunyi yang terkadang pada saat mau maghrib itu ada yang kayak sehingga bukit itu yang berarti ada bunyi yang tong gitu ya. Itu kira-kira bunyi apa? Bunyi itu sebenarnya bunyi binatang atau apa? Itu bunyi binatang binatang itu. Nah, kalau yang berikutnya ada gandung, ada mogan gitu, monyet gandung. Itu gimana itu? Kalau mogan itu di mana di sana lumayan terjal tanjakannya, dan itu di sana ada kera yang hitam itu mati dan menggelantung. Oh gitu. Ya. Berarti ada kera hitam yang mati bergelantung. Makanya namakan mogan, monyet gandung. Ya, jadi itu sebagai patokan kami, oh di sana di monyet gantung. Sebagai patokan pas patokan pipis jalurnya gitu ya. pada saat menuju jalur. Oke, sip. Nah, kalau yang berikutnya ada pancoran Taib kayaknya itu ya. Nah, itu gimana? Kalau pancoran Taib itu adalah nama seorang pemburu yang sering singgah di tempat itu yang namanya Taib, itu aja. Oh, itu orangnya masih hidup atau Sudah tidak ada. orang asli mana itu? Orang di sekitar Timber. Oh, orang sekitar di mana? Ya. Nah, kalau yang berikutnya itu ada Muhammad Yamin ya. Itu gimana? Ya, kalau Muhammad Yamin itu ada dulu anak dari seorang pemburu. Begitu dia disuruh menunggu di tempat itu sama bapaknya pada saat memburu rusa. Nah, ketika bapaknya itu balik di tempat pondok penjara itu, dia lihat anaknya bengong. Diajak ngomong nggak bisa gitu, terus bengong, akhirnya dibawa pulang gitu, kayak orang yang apa ya kita bilang itu, jadi bengong begitu sudah tidak bisa diajak ngomong gitu pada saat itu. Oh, berarti Muhammad itu dalam bahasa lokal Muhammad itu termenung ya. Termenung ya, bengong gitu Bengong, ya. Oh, ya. iya. Dan Yamin itu nama anak itu sendiri. Oh, Yamin itu nama anak yang bengong. Anak yang bengong itu, sehingga namanya Muhammad Yamin. Nah, ada beberapa kalau saya lihat di peta yang ini juga ada nama Cemara Pugeran, terus ada juga Cemara Rompes. Itu gimana? Lendang Gremon juga ada. Oh iya, ada Lendang Gremon. Kalau apa tadi Cemara Pugeran itu kan sebenarnya pagar, jadi cemara yang berbentuk pagar berjajar gitu. Itu berasal dari bahasa mana Pugeran? Kalau puger itu kalau tidak salah itu bahasa Jawa kan? Oh, bahasa Jawa. Dan Berarti yang kebetulan bikin itu nama orang Jawa yang bikin. iya, kebetulan pada saat
kami memetakan jalur itu ada tim Mahameru yang meminta nama itu dinamain Cemara Pugeran. Oh, kayak request gitu ya? Ya, request gitu. Itu sih. Dan setelah itu baru kita nemuin namanya Lendang Gremon. Lendang Gremon ini gimana nih? Sebuah lapang, area yang lapang itu, namun jalur yang tidak menentu, sehingga pada saat itu salah satu dari anggota tim kami itu saking capeknya itu Gremon itu adalah mungkin yang Lendang rewel gitu ya? Ya apa Lendang ya? rewel. Lendang rewel. Saking capeknya gitu, jadi rewel tuh itu sih yang sehingga kita namain Misalkan dia Lendang kena, Gremon gitu. Terus setelah itu Cemara Rompes. Cemara Rompes itu ya cemara yang pada saat itu daunnya berguguran, rompes. Nah, abang juga udah pernah nembus ke danaunya lewat ya di Bandung. Cuman kita fokus ke ini, ke Puncak Sangarnya hari ini karena kita memang berada di Puncak Sangar. Jadi gimana sih ceritanya untuk bisa nyampe Puncak Sangar, lalu yang nyampe sini udah berapa orang sih yang bisa tembus sampai sini? Baik, sebenarnya dari tim kami, tim 9 yang dinamain tim Bedah Mitos itu ada hubungannya juga masih ya dengan hubungan Iya. Bedah Mitos? Bedah Mitos. Artinya kami awalnya menembus Danau Segarana waktu itu. Dan untuk ke Puncak Sangar ini bisa enggak? Setelah kami menembus menembus danau itu, baru niat kami itu ke Puncak Sangar pada saat itu sebenarnya. Jadi pada September 2003 kami menembus puncak Danau Segarana. Nah, namun pada saat tahun yang sama, bulan September itu kami kedatangan tamu tim vulkanologi Ibuang pada saat itu. Itu dalam hal apa itu? Dia penelitian gunung berapi. Dia meminta kami untuk membackup mereka. Nah, pada kesempatan itulah saya berpikir bagaimana untuk mengajak mereka menembus Puncak Sangar ini. Puncak Sangar ini. Sebenarnya ini puncak ini belum ada namanya, sehingga yang ada adalah Puncak Sanggar. Puncak Sanggar itu adalah ketingginya 3.564. Nah, itu yang sudah kita lewati tadi itu. Namun Puncak Sangar ini belum ada tersentuh gitu ya, belum ada sehingga saya punya inisiatif untuk menamakannya Puncak Sangar karena memang betul-betul jalurnya sangar. Asli ya, Asli sangar. jalurnya sangar banget. Ini kalau yang sampai sini udah berapa orang? Dari saya merintis jalur ini ke Puncak Sangar ini sampai saat ini adalah 44 orang. Itu kalau misal dikhususkan gitu ya, lagi perempuannya itu gimana? Kalau berapa perempuan gitu? perempuannya yang sampai saat ini kalau kita hitung dari teman yang kemarin itu adalah 10 orang. 10 orang yang cewek nih, aduh masa nggak tertarik ke sini bagian cewek-cewek pecinta ekstrim. 10 orang cewek. Kalau yang cowok gimana? Sisanya berarti ya? Sisanya, jadi itulah yang 34 orang itu. Jadi kalau saya sendiri untuk ke Puncak Sangar ini baru 8 kali. Baru 8 kali, ternyata masih kurang dari angka 10. Jadi untuk menu penutup ya, mungkin kita sedikit minta tips nih. Selain organisasi asal kan abang Orplas, terus tidak lebih juga sukses di Syariah, terus sukses di olahraga juga ya, bahkan sekarang jadi dipanggil jadi pelatih Platda NTB untuk persiapan PON Papua. Terus juga punya trekking organizer yaitu Abu Channel Adventure. Ya mungkin tips sukses itu kayak gimana sih? Biar teman-teman juga pada nanti bagaimana untuk memacu diri bahwa memang masing-masing kita ini punya potensi yang harus kita gali. Betul. Sebenarnya menurut apa yang dikatakan tuh, jadi masing-masing diri kita ini punya potensi yang harus kita kembangkan. Namun dari sekian kegiatan yang saya ikuti, intinya ada rasa penasaran, ada motivasi, dan
jangan setengah-setengah untuk Total berarti ya. totalitas itu yang harus kita kan, sehingga apa yang kita inginkan insya Allah itu sama dengan salah satu contoh aja yang saat ini yang kita alami pada saat ini. Betul-betul mungkin kalau mental kita mungkin setengah tidak akan bisa nyampe di sini. Jadi betul-betul bagaimana mentalitas kita total untuk bisa menyampai suatu tujuan. Itu kuncinya itu. Untuk yang ini mungkin yang terakhir pesan bagi para pendaki supaya tidak meninggalkan sampah, terus bagaimana mendaki yang baik dan benar. Bisa disampaikan juga. Harapan saya kepada para pecinta lingkungan atau mungkin lebih dikenal pada pendaki-pendaki yang terutama khususnya di Rinjani, harapan saya mari kita jaga Rinjani ini seperti semboyannya DNGR Rinjani kita. Terutama kebersihan lingkungannya, sampah jangan sampai kita tinggalkan. Kalaupun kita tidak bisa membawa sampah orang, paling tidak sampah yang kita bawa dari rumah bisa kita bawa pulang. Itu harapan kita. Dan jangan melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita, dan ikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Taman Nasional itu sendiri. Terima kasih. Oke, jadilah pendaki yang budiman ya. Ya. Oke, itu ya untuk sekilas video singkat inspirasi dari Bang Abu. Nah, ditunggu episode berikutnya, kita akan bikin lagi karena kalau kita gali tentang satu orang ini aja bisa banyak episode. Tunggu ya episode berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.